Ya, sebelum kita masuk di dalam materi kita, saya mengajak kita semua membaca dari firman Tuhan. Kejadian pasal 40 ayat 14, terus nanti ada Kejadian pasal 40 ayat 23, selanjutnya Kejadian pasal 40 juga ayat 14a. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada pria. Dan tolonglah, keluarkanlah aku dari rumah ini. Kejadian 40. Lanjut. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakannya. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan kita di siang hari ini. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya masuk di materi kita, dalam perjalanan ya, saya coba mau menyampaikan bahwa bagi saya pribadi itu ada dua pondasi sih. Pondasi yang harus saya pegang di dalam kehidupan ya. Pondasi yang pertama tentu doktrin tentang teologi. Itu yang pertama. Tapi pondasi yang kedua itu tentang teologi praktis. Nah, seringkali yang saya lihat orang seringkali lebih condong kepada salah satu dibandingkan coba mengambil dua-duanya itu di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Jadi kadang orang kalau misalnya datang ke gereja itu, gue pingin dengar khotbah nih yang nendang banget gitu loh. Jadi yang kayaknya sih khotbahnya nggak nendang nih, cari gereja yang lain aja deh. Jadi kebanyakan sih orang nyari teologi praktis tuh kayak gitu. Nah, jadi dia hanya memiliki pengertian di permukaan doang, pengertian yang dangkal. Jadi dia nggak memiliki teologi yang dalam terkait dengan apa yang dia pahami. Nah sebaliknya, seringkali orang yang hanya fokus kepada teologi doktrinal dan tanpa diajawantakan dalam kehidupan sehari-hari, ya kadang kita bilang ya gelarnya hanya Kristen Gnostik gitu, atau Kristen hanya sekedar di luar ininya aja, teorinya doang gitu. Nah, ini yang saya pahami karena saya berharap kita semua jangan sampai kita condong kepada salah satu, tapi kita coba mengambil dua-duanya. Bagaimana dasar dari teologi, doktrin teologi itu kita coba ejawantakan di dalam praktisnya seperti apa. Nah, itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Nah, dari bacaan kita tadi saya coba masuk dari salah satu kisah tentang Yusuf ya. Bagaimana networking mungkin bisa dibangun dari sana. Nah, saya coba ngambilnya dari sana. Nah, di dalam cerita Yusuf itu dari kitab Kejadian pasal 37 sampai dengan 51 diceritakan sih di sana bahwa bukan hanya terkait dengan kejayaan Yusuf tentang penderitaan, tapi di sana kita bisa melihat bagaimana iman dia di tengah-tengah ketidakadilan yang dia alami di dalam kehidupannya. Ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual kepada sebagai budak kepada orang Mesir, dan juga ketika dia difitnah oleh Potifar, dia tetap memiliki iman yang teguh. Nah, selain itu kita melihat bahwa dia memiliki karakter yang teruji. Karakter yang teruji ya salah satunya mungkin jadi satu bahan cerita yang sangat kita sering dengar ketika dia digoda sama istri Potifar, dia tetap memiliki karakter yang teruji. Nah, itu adalah salah satu yang kita bisa pelajari di sana. Nah, berikutnya di dalam kitab Yusuf kita bisa melihat kesetiaan dia dalam menanti waktu Tuhan. Jadi ketika misalnya dia sudah memiliki suatu jabatan di dalam pekerjaannya dia di rumah Potifar, dia tetap ketika dia difitnah dan dia masuk lagi ke penjara, dia tetap setia menanti Tuhan mau bagi kehidupannya dia gitu. Jadi dia tetap setia sampai akhirnya ketika Tuhan mengangkat dia sebagai orang nomor 2 setelah Firaun di Mesir. Jadi dia tetap menanti waktunya Tuhan. Nah, saya sempat baca itu kalau misalnya kalau Yusuf itu sempat ketika dia menafsirkan mimpi juru minum itu sekitar 2 tahun lah. Dia nggak dikabarin sama si juru minum itu. Nah, ini sesuatu waktu yang ya kadang kita misalnya pribadi mungkin ada hal-hal dalam gitu 1 bulan nggak ada jawaban,
ya kita udah stres banget lah seperti itu. Apalagi 2 tahun gitu lah. Nah selain itu kita melihat bahwa bagaimana pengampunan yang besar yang dimiliki oleh Yusuf, sehingga dia tidak memiliki luka terhadap saudara-saudaranya di kehidupan masa lalunya. Ya. Nah, dari apa yang kita pelajari dari firman Tuhan, bagaimana kita kaitkan antara kisah Yusuf dengan networking saat ini. Ya. Nah, kita bisa melihat bahwa membangun hubungan baik itu di semua level. Jadi ketika di rumah Potifar, dia membangun kepercayaan gitu. Mendapat kepercayaan itu sih menurut saya nggak mudah sih. Jadi butuh waktu dan proses yang cukup panjang sih. Karena orang kan butuh lihat dulu kualitas kita sampai di mana baru bisa dikasih kepercayaan. Misalnya ngurus orang ataupun ini pasti ada prosesnya. Dia nggak sekaligus langsung di tahap dapatkan kepercayaan itu. Jadi butuh waktu dan butuh proses. Nah, selain itu di penjara, Yusuf tetap membangun relasi dengan kepala penjara dan sesama narapidana. Ini makanya dia ketemu dengan juru minum dan juru roti. Itu bahkan di tempat yang terendah pun dia tetap memiliki hubungan dengan mereka. Nah, selain itu dia memiliki nilai diri yang dikenal bukan karena jabatan tapi karena kontribusinya dia. Jadi ketika dia menolong juru minum dan juru roti itu dengan ketulusan dia menyampaikan akan arti dari mimpinya mereka. Nah, selain itu Yusuf menafsirkan mimpi dari Firaun itu bukan dengan suatu kemegahan kebanggaan, tapi dia menyadari semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan kepada dia. Nah, selain itu dia memiliki integritas networking jangka panjang. Ini menurut saya sesuatu hal yang cukup menarik ya. Karena Yusuf menolak tidur dengan istri Potifar itu sesuatu nilai diri yang akan memiliki dampak yang cukup besar buat kehidupannya dia dalam perjalanan kehidupannya dia. Nah, pertanyaannya adalah mengapa networking itu penting? Pertanyaannya adalah mengapa networking itu penting? Karena networking merupakan salah satu jalan menuju sukses. Sukses dalam artian bukan jadi pengusaha, tapi bisa juga sukses dalam karir ataupun sukses di dalam pelayanan. Nah, itu saya nggak mengkategorikan sukses di salah satu ya, tapi di bidang apapun yang kita geluti, kesuksesan itu merupakan salah satu bagian daripada kita memiliki networking. Jadi kita misalnya ya bilang saya hanya butuh networking untuk mendapatkan karir yang baik. Menurut saya enggak juga. Karena selain networking tanpa kerja keras, tanpa kemampuan yang baik, kita itu networking enggak akan ada artinya. Ya kita lihatlah misalnya di pemerintahan kadang orang yang punya networking bahkan banyak. Tapi ketika disuruh ditempatkan di sana enggak bisa kerja. Jadi itu salah satu yang perlu kita perhatikan, networking penting, tapi bukan hal yang paling terpenting, salah satu. Nah, selain itu dengan networking kita bisa memiliki hubungan yang lebih luas. Jadi kita ada apa-apa, misalnya kita bisa kontak, bisa minta tolong. Tapi itu pun dibangun bukan berdasarkan hanya sekedar kenalan doang, tapi dibangun dengan waktu dan proses yang cukup lama. Nah, selain itu ya kita berharap network ini menjadi gaya hidup dan memberi dan hadir gitu. Jadi itu kenapa networking itu sangat penting. Nah, terus bagaimana kita membangun networking? Nah, yang pertama-tama sih udah pasti ya, kita harus memiliki relasi dengan Tuhan yang terus bertumbuh. Ya ini sih kadang ngomongnya gampang ya, tapi dalam implementasi kehidupan kita hari-hari ya kadang turun naik lah. Tapi saya berharap kita semua menyadari bahwa ini hal yang paling penting dalam kehidupan kita untuk membangun sebuah networking. Jadi ketika kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, nah dengan sesamanya itu pasti otomatis akan baik juga. Selain itu yang kedua adalah kita harus memiliki pola pikir yang benar. Kenapa harus memiliki pola pikir yang benar? Karena kalau misalnya kita mau network, terus kita udah punya pola pikir, waduh gue dapat apa nih kalau misalnya networking sama dia nih. Itu udah salah. Jadi ketika misalnya kita pola pikir yang benar itu apa ya? Tuhan telah mengasihi kita, jadi bagaimana kita membagikan kasih itu
orang di sekitar kita, kepada orang yang kita kenal. Nah, itu adalah pola pikir yang benar. Nah, yang berikut adalah update skill atau keterampilan. Ini memang hal yang sangat penting sih. Kalau misalnya kita nggak memiliki ini, networking sebesar apapun punya yang kita miliki, ya nggak akan ada dampaknya. Jadi hanya sekedar ya udah di situ. Mengupdate kemampuan kita. Nah, kita perlu terus untuk kembangkan kemampuan kita. Karena teknologi itu kan terus maju, jadi tentang teknologi berkembang. Jadi kita nggak bisa merasa enggak lah, gue udah ngerti nih bagian ini, udahlah. Enggak, pasti akan ada perubahan karena pasti akan disrupsi terhadap hal-hal yang lama. Ya, itu perlu kita kembangkan di dalam kemampuan kita. Nah, selanjutnya bangun hubungan dengan semua level. Dalam artian kadang kita misalnya mikir, aduh kalau misalnya gue ngobrol sama dia nggak ada manfaatnya deh, nggak usah lah. Jadi nyari yang kita udah milih-milih gitu loh. Mau ngobrol sama ini, kayaknya enggak deh, cari yang lain aja, sama yang itu aja. Jadi kita udah milih-milih, padahal kita nggak tahu bahwa nanti suatu saat nih, jangan-jangan dia nanti jadi direktur gitu loh, di tempat kerjanya. Ya, selain itu kadang kita merasa bahwa bagaimana membangun networking itu kita merasa ya udah nanti pas butuh aja baru ini. Jadi pas kita butuh ya udah baru ngomong gitu lah. Nah, itu salah sih. Itu menurut saya kita perlu mempersiapkan itu lebih awal. Dalam artian itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita, pola hidup kita, bagaimana kita dengan sesama, dengan siapapun itu. Ya mungkin kadang kita ngelihatnya ya harus nyari orang yang gede lah, yang punya ini, yang punya itu, supaya kita suatu saat ada butuh langsung bisa inilah. Tapi menurut saya itu ya bagus juga, tapi nggak benar ya. Kita harus membangun hubungan itu dengan semua level. Jadi bukan hanya orang yang di bawah, tapi ke semua level kita harus membangunnya. Ya ibarat kayak misalnya kalau kapal kalau mau tenggelam baru mau nyari pelampung ya udah terlambat. Jadi kita harus membangunnya lebih awal lagi. Nah, jadi kita harus membangunnya dengan konsisten. Nah, selain itu saya mau menyampaikan bahwa membangun relasi itu kadang ketika misalnya kita mau berkenalan ya. Ya kita kalau misalnya hanya sekedar di permukaan aja ya nggak akan jadi suatu relasi yang baik. Jadi ketika kita berkenalan misalnya harus berani sih. Kadang ada yang orang sifatnya introvert ya, dia nggak mau, ya nggak usah banyak dengan orang luar deh, ya gue sendiri aja lah, teman-teman di sini aja lah. Nah kita perlu membuka diri untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi kita harus coba memberanikan diri untuk belajar berkenalan dengan orang lain. Nah terus coba bangun komunikasi, jadi nggak hanya sekedar basa-basi, tapi coba kita pelajari hobinya dia tuh seperti apa ya. Jadi misalnya ketika kita mau ketemu sama dia nih ya, mungkin udah beberapa kali ketemu, terus kita coba cek di medsosnya dia ini, kita coba lihat nih hobinya dia apa nih. Nah dari situ kita kan misalnya hobinya dia misalnya mancing, kita masuk dengan poin-poin seperti itu. Wah, ketika kita udah masuk dengan sesuatu hal yang menyenangkan dia, ya dia ngomong terus tuh. Dia udah rasa nyaman, dia udah percaya sama kita. Nah itu permulaan tuh. Nah ketika kita membangun itu terus menerus, ya udah dia akan open lah sama kita. Jadi saya ambil contoh misalnya ya, saya ketika misalnya jalanin istilahnya yang usaha saat ini, ya kebanyakan sih dapat proyek tuh dari relasi itu. Jadi ngobrol, ajak teman ngopi, ngumpul gitu. Nggak ngomong proyek, tiba-tiba bro gue lagi butuh ini. Nah itu dapatnya dari situ, kebanyakan dari situ. Jadi itu yang saya rasa kita perlu untuk membangun networking. Jangan sampai kita melihat orang ya, tapi kita belajar bagaimana melihat bahwa kita semua tuh di mata Tuhan tuh sama. Dan kita harus mengasihi sesama kita, apapun levelnya dia. Jangan sampai kita menganggap dia rendah di hadapan kita, karena Tuhan udah mengatakan bahwa kita semua di hadapan.
di hadapan dia. Ya. Nah, selain itu jangan sampai kita membangun network itu kita udah mikir aja nanti gue dapat apa nih. Udah salah sih. Tapi kita harus memberi terlebih dahulu. Makanya tadi banyak pengusaha atau orang-orang yang sukses dia mengatakan kalau kamu mau mengambil hati dari seorang yang sukses, kamu harus memberi lebih banyak. Memberi sekali, memberi 2 kali, memberi 3 kali. Ya kadang nggak cukup. Dan dia akan lihat karakter itu. Gitu. Ketika misalnya kita terus memberi dan nggak mengharapkan imbalannya, suatu saat dia akan memberi. Dan itu adalah titik ketika dia mendapatkan kepercayaan. Ya sama seperti Yusuf lah. Ketika dia tetap di dalam kehidupannya, dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong dia di dalam kehidupannya dia. Ketika dia menafsirkan akan mimpi Firaun, nah dia mendapatkan jabatan itu. Nah, terus yang terakhir ini saya mau sharing juga. Kita tidak bisa sukses dalam karir bisnis tanpa bantuan orang lain. Gak bisa ya. Saya coba sharing pengalaman ya. Dulu saya setelah lulus SMA itu sempat ikut training ke Jepang. Jadi di Jepang tuh kerjanya tuh lebih ke ngandalin fisik lah. Mancing di laut. 5 tahun tuh, 5 tahun. Pengalamannya ya itu, cuma mancing doang kan. Ngandalin fisik, gak ada punya kemampuan yang gak ada, sama sekali gak ada. Nah ketika pulang, udah pusing, aduh kerja mana lagi nih. Gak ada koneksi, gak ada jaringan, gak ada networking. Sempat ngelamar di perusahaan-perusahaan kapal niaga, kapal tanker. Gak pernah dapat. Udah bikin sertifikat, sampai 10 sertifikat. Untuk dapat kerja di perusahaan kapal niaga atau tanker, nggak dapat juga. Udah jalan kemana-mana nggak dapat juga. Kapal pesiar apalagi, udah pokoknya itu orang dalam lah katanya ngomong kayak gitu, butuh orang dalam lah. Nah nggak dapat. Akhirnya telepon teman, oh iya kesini aja bro, bantuin gua belajar ngajar bahasa Jepang. Jadi saya waktu itu jadi asisten guru bahasa Jepang selama sekitar 6 bulan. Jadi kan ya udah, aduh mana lagi, telepon teman lagi, bro bisa ketemu nggak bro, telepon terus ya udah lu ya udah ini partner gua nih kesana di daerah situ, besoknya pokoknya tuh terbatas ya, bilang tak lah. Jadi kerjanya kayak gitu-gitu aja. Nah di situ saya kerja di Pelabuhan Tanjung Priuk itu sekitar 3 tahun lah. Wow itu berat juga sih. Itu tiap hari itu pengalaman ya. Maksudnya saya mau ceritakan bahwa dari situ saya dapat proses sih gitu. Dengan networking ini sangat penting sih. Nah setelah selesai dari situ ya udah saya coba ngelamar sih. Nah ada beberapa survei yang mengatakan bahwa orang ketika misalnya orang yang sukses di dalam karir atau bisnis itu kebanyakan dia dapat referensi dari teman-temannya dia atau networkingnya dia ya. Kalau yang di dalam karir itu hanya sekian persen, sekitar 10% dia dari usaha sendiri, kayak semacam melamar lah. Nah hanya 10%, tapi yang paling besarnya di situ dari networking. Nah setelah selesai dari Priuk saya sempat melamar ke perusahaannya yang saat ini jadi miliknya Sandiaga Uno, ANJRN. Itu dia main di rental mobil, lebih banyak ngelayanin ekspatriat dari Jepang, dari itu Korea. Nah di situ. Nah terus setelah selesai dari situ sekitar 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya dapat networking lagi nih Pak Rudi. Jadi waktu itu saya sempat ditawarin sama Pak Rudi sama Bu Anis. Kan Bu Anis kan dulu di gereja kita ya. Udah lu tinggal pilih aja lu mau ke sana atau ke sini. Jadi saya sampai udah ngikutin itu sama ini Kak Lexi kalau kalian tahu ya. Saya dulu sama dia ikut istilahnya kayak psikotes lah. Udah ngikut selesai prosesnya. Saya pikir kayaknya sih saya nggak cocok di sini nih. Akhirnya saya pilih ke Pak Rudi waktu itu. Ya udah saya dari situ Pak Rudi. Nah saya mau bilang bahwa itu networking sih sangat penting.
Nah, di sana pun ketika saya ada di perusahaannya Pak Rudi, saya belajar untuk bagaimana membangun networking dengan teman-teman gitu. Jadi ketika saya jalan sendiri, saya udah nggak terlalu, maksudnya ya tetap berharap sama Tuhan ya. Tapi saya nggak ada satu beban kayak, wah ini kayaknya susah banget nih. Karena saya udah merasa bahwa saya bangun jaringan dengan ini, saya coba komunikasi, membangun kepercayaan dia. Kadang misalnya salah satu perusahaan yang besar, L'Oreal Indonesia, ya di awal sih mereka bilang, ada kamu tuh siapa sih baru gitu loh. Tapi saya udah jadi mitranya mereka selama di situ sekitar 3-4 tahun. Jadi saya terus melayani mereka, istilahnya respon cepat dan ketika mereka ada butuh ini kita terus melayani mereka. Nah ketika berhenti dia udah langsung nanya, penggantinya Pak David siapa? Saya kenalin. Tapi mungkin karena sales penggantinya ini responnya agak lambat, dia langsung balik lagi ke saya. Jadi akhirnya sekarang saya jadi vendornya dia untuk menyuplai kebutuhan-kebutuhan. Ya nggak semuanya sih. Tapi saya ngerasa itu, bagaimana kita membangun relasi, networking dengan orang lain dengan baik dan benar dan memiliki dengan konsisten, maka kita akan mendapatkan sesuatu hasil yang akan lebih baik. Jadi dari situ saya berharap kita semua bagaimana sekarang membangun networking, jangan kita ngelihat, oh ini dia siapa nih. Tapi kita melihat bahwa semua kita tuh sama di hadapan Tuhan. Jadi jangan juga merasa minder, aduh kalau ngomong sama bos ini kayaknya susah nih. Kayaknya levelnya terlalu tinggi nih. Tapi balik lagi saya mau mengatakan kita harus memperlengkapi diri kita dengan skill dan kemampuan. Karena orang yang bos-bos gede itu mereka nggak punya kemampuan, maksudnya pengetahuan yang luas kayak semua hal dia nggak tahu, enggak. Pasti dia akan nanya orang-orang yang, oh ya butuh ini ya. Pasti dia akan nanya. Karena dia nggak paham semuanya. Nah ketika misalnya kita udah connect tuh, ketika dia nanya dan oh ya kita jelasin kepada dia bahwa ini butuh ini, ya udah jadi tuh barang gitu loh. Jadi memang perlu pengetahuan dan kemampuan diri dan kerja keras sih. Jadi tanpa itu ya networking sih memang penting. Tapi kalau bisa dua-duanya, kemampuan dan networking itu kita bangun secara bersamaan sehingga boleh menjadi bermanfaat juga bagi kehidupan kita dan juga bagi orang lain. Ya, itu sih mungkin yang bisa saya sharingkan buat teman-teman